yang biasa melalaikan sholat, orang yang biasa menyia-nyiakan waktu sholat, mudah sekali buat dia untuk meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Ustadz sibuk, Ustadz, banyak kerjaan Ustadz. Sesibuk apapun kita di dunia ini Bapak Ibu, jangan sampai kita melalaikan sholat, apalagi kita meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ashhadu an la ilaha illallah halal al-halal wa harram al-haram, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Huda, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah setempat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah salat subuh. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh ini semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersolawat kita kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ayahanda, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan dari sekian banyak manusia yang pernah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada satu pun yang masih hidup. Semuanya telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan benar Bapak Ibu. Apa kata Allah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Bukan hanya manusia saja yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Ar-Rahman juga Allah katakan, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di langit maupun di bumi, fan, binasa, mati. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tidak akan pernah mati, yang tidak akan pernah binasa, yang akan hidup selamanya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih kita manusia Bapak Ibu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk mencabut nyawa kita, apa nama malaikatnya Bapak Ibu? Yaitu malaikat Israel alaihissalam. Ketika malaikat Israel datang mencabut nyawa kita, maka keluarlah ruh yang ada di dalam jasad kita ini. Kalau sudah keluar, tidak akan pernah hidup kembali. Dan disitulah kita akan melalui dua jalan. Yang pertama, apakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah
ataukah sebaliknya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Demi Allah, kalau seandainya kita tanya orang yang ada di masjid ini, apakah ingin mati dalam keadaan husnul khatimah? Itulah yang dicita-citakan. Mati dalam keadaan husnul khatimah itulah yang dicita-citakan. Kenapa? Karena kita semua tahu bagaimana mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita melihat orang sakaratul maut, wajahnya tersenyum, bersinar, Masya Allah, bahagia kita, senang kita. Ketika sakaratul maut saja kelihatannya bahagia, senang, apalagi nanti ketika dimasukkan ke dalam kubur, sampai nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, tak ada satupun kita yang menginginkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena kita tahu orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik, ketika sakaratul maut saja melihat mukanya, na'udzubillah min zalik. Setengah mati kita mengajarkan kalimat talqin, la ilaha illallah. Tak keluar sedikit pun dari mulutnya ucapan kalimat la ilaha illallah. Padahal Rasulullah katakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Talqinkanlah orang yang menjelang ajalnya dengan kalimat la ilaha illallah. Barang siapa di akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, tempatnya tak lain dan tak bukan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah, tak keluar sedikit pun dari mulutnya kalimat la ilaha illallah. Sedih kita, menangis kita, apakah itu termasuk ibu bapak kita, apakah termasuk keluarga kita, teman-teman kita. Bayangkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika sakaratul maut saja menyedihkan, apalagi nanti dimasukkan ke dalam lubang kubur sampai berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kajian kita subuh ini, penyebab orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan di dalam kitabnya Sabilul Iddikar wal I'tibar, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa penyebab yang membuat seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Yang pertama, al-mutahawinu bis shalah. Nah, ini Bapak Ibu sumber utamanya. Orang yang melalaikan sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat, orang yang melalaikan sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat itu seperti apa Bapak Ibu? Kita semua tahu Pak Bu, sholat itu telah ditentukan waktunya. Apalagi rumah kita yang dekat dengan masjid, dekat dengan musola, sholat zuhur, sudah ada waktunya. Sholat asar sudah ada waktunya. Sholat maghrib sudah ada waktunya. Sholat isya, sholat subuh sudah ada waktunya. Kalau rumah di dekat masjid, dekat musola, tak perlu melihat jam, terdengar dari telinga kita suara muazin, suara panggilan Allah. Jadi tak perlu kita ngelihat jam kalau sudah dekat dengan masjid, dekat dengan musola. Panggilan Allah terdengar dari telinga kita. Kalau kita mengatakan bekoklah, nantilah, itulah yang menyia-nyiakan sholat, itulah yang melalaikan sholat. Alhasil, sholat zuhur jam 12:17 jadi jam 2:30. Orang yang biasa melalaikan sholat, orang yang biasa menyia-nyiakan waktu sholat, mudah sekali buat dia untuk meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik.
Ustadz sibuk, Ustadz, banyak kerjaan Ustadz. Sesibuk apapun kita di dunia ini Bapak Ibu, jangan sampai kita melalaikan sholat, apalagi kita meninggalkan sholat. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Puasa yang kita lakukan Bapak Ibu tidak ditanya oleh Allah. Haji yang kita lakukan tidak ditanya oleh Allah. Umroh yang kita lakukan tidak ditanya oleh Allah. Baca Quran one day one juz, satu hari satu juz, tidak ditanya oleh Allah. Infak sedekah yang sekian banyak kita keluarkan tak ditanya oleh Allah. Sebelum solat dulu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah seorang hamba pada hari kiamat perkara solat. Yang pertama kali Bapak Ibu adalah perkara solat. Fa'in saluhat saluha sa'iru amali. Apabila solatnya bagus, solatnya benar, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka seluruh amalannya pun akan ikut benar. Wa in fasadat fasada sa'iru amali. Sebaliknya apabila salatnya rusak, salatnya buruk, salatnya amburadul, tak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh amalannya pun akan ikut rusak. Salatnya rusak, tidak mencontoh Rasulullah, puasa yang dilakukannya pun ikut rusak. Haji yang dilakukannya pun ikut rusak. Umrah yang dilakukannya pun ikut rusak. Baca Quran, infak, sedekah pun akan rusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang pertama, sumber ibadah yang menyebabkan seseorang masuk surga. Salat yang menyebabkan seseorang masuk neraka, meninggalkan salat. Nanti dulu ibadah-ibadah yang lain, salat dulu kita benarkan. Kalau sudah salat benar Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan baguskan kehidupan kita. Makanya di situ banyak kita lihat di dinding-dinding, kalau kita pergi ke suatu tempat, apa? Perbaiki salatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Allahu Akbar. Memang benar itu Bapak Ibu. Demi Allah benar itu. Kalau orang sudah benar-benar salat, Masya Allah akan nampak senyum di mukanya. Nah, ini Bapak Ibu. Makanya jangan sampai kita lakukan, kita lalaikan salat, apalagi sempat meninggalkan salat. Tak ada alasan buat orang untuk meninggalkan salat kecuali kematian. Orang mati saja disolatkan, apalagi orang yang masih hidup. Kemudian yang kedua, penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik, al-mudaminu li syirbil khamr. Orang yang suka, orang yang gemar, orang yang gembira, apalagi sempat kecanduan, meminum minuman keras atau meminum minum yang sifatnya memabukkan, itulah khamr Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Atau mengkonsumsi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita coba-coba Bapak Ibu, apapun mereknya, apapun jenisnya, jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita, apalagi khamr. Kullu khamrin haramun. Setiap yang namanya khamr haram hukumnya, walaupun sedikit. Tak ada alasan untuk meminumnya. Ini kadang-kadang Masya Allah untuk obat, untuk stamina. Makanya tadi saya katakan halal al-halal wa haram al-haram. Kalau sudah halal, halal, ada manfaatnya. Kalau sudah dikatakan haram, haram, tak ada manfaatnya. Makanya jangan dicoba-coba. Sekali masuk, maka akan sering masuk. Jangan coba-coba Bapak Ibu, enggak ada manfaatnya itu. Enggak ada manfaatnya.
Malah banyak mudaratnya buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita dengar kisah-kisah Bapak Ibu, salah satunya ya di dalam kisah-kisah zaman dahulu ya, seseorang yang tidak pernah meminum minuman khamar karena dia dibujuk rayuan oleh syaitan laknatullah alaih. Alhasil sedikit maka akan menghilangkan akal sehatnya. Kalau sudah hilang akal sehatnya, apapun bisa dikerjakannya, termasuk yang haram sekalipun. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Makanya jangan coba-coba. Ternyata bukan khamar saja Bapak Ibu, termasuk riba, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita konsumsi uangnya, nauzubillah min zalik. Bertaubatlah kepada Allah. Kalau kita dulu-dulu pernah mengkonsumsinya, walaupun ibadah yang pernah kita lakukan tak akan pernah diterima oleh Allah sebelum bertobat kepada Allah. Kalau seandainya kita mati belum sempat bertobat kepada Allah, mati kita akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Bukan riba saja. Banyak kita lihat lagi viral-viralnya di Facebook, ya, nyatanya di Facebook, Allahu Akbar, di pinggir-pinggir jalan, tak ada rasa malunya, ya. Apa itu? Menjual ular kobra, diminum darahnya, nauzubillah min zalik. Diminum darahnya, dibuat sate. Ada lagi yang dimakan empedunya, itu haram. Enggak ada halal, hukumnya haram. Nah, itulah yang buat saya bertanya-tanya, mana aparat-aparat yang bisa mengamankannya? Mana MUI-nya? Kok enggak ditegur, kok enggak dilarang? Ini yang membuat pertanyaan, padahal itu haram hukumnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pentingnya kita mengetahui ilmu agama. Pentingnya mengetahui ilmu agama. Kalau seandainya terjadi di mana-mana Bapak Ibu sesuatu yang haram, tak kita tegur, Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Bukan dia saja yang kena azab Bapak Ibu, kita pun akan merasakan azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau di ujung batu, Rokanulu alhamdulillah aman masih. Mudah-mudahan tak ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya secara terang-terangan. Ini yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai memasukkan sesuatu yang haram ke dalam perut kita kalau kita tidak mau mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ayahanda, ibunda, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dua cukup Bapak Ibu sebagai amalan buat kita. Jangan sampai amalan ini kita kerjakan karena kita semua menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, kalau seandainya dulu maaf cakap pernah kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, salah satunya yang pertama tadi melalaikan salat atau meninggalkan salat. Yang kedua, kita pernah mengkonsumsi hal-hal yang haram, salah satunya meminum minuman khamar. Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati sebelum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan iman yang kuat kepada kita sehingga kita tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan yang kuat sehingga kita dengan mudahnya meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kita semua, terutama buat diri saya pribadi. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mohon ampun. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.